Mengeluh hanya akan membuat hidup kita tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita ke jalan kemudahan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, entah itu penyakit, entah itu kesulitan mencari pekerjaan, atau mungkin usahanya nggak maju-maju, mengeluh tidak ada gunanya. Tapi kenali apa yang sudah kita raih dan apa yang kita punya, dan belajarlah bersyukur, karena setiap rasa syukur kita akan membawa kemudahan untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau persoalan yang kita hadapi. Tetaplah semangat, tetap kuat, tetap jaga kesehatan. Jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi carilah solusinya dan jangan menyerah. Dengan semangat yang membara, dengan berusaha untuk kuat dan tentu menjaga kesehatan, baik fisik maupun jiwa kita, tentu akan mendapatkan kekuatan yang lebih, dan tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri, orang lain, apalagi Tuhan. Berusaha mencari solusi dan pantang menyerah untuk menyelesaikannya. Itu adalah jalan yang paling utama. Bermimpilah setinggi-tingginya dan bekerja keraslah untuk segera mewujudkannya, termasuk mimpi ingin sembuh dan kembali ke rumah. Setiap orang mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda. Entah itu penyakit, entah itu masalah dalam pekerjaan, atau masalah dalam hubungan keluarga, pertemanan. Siapa sih yang gak ingin bermimpi yang tinggi bahwa semua persoalan hidupnya akan terselesaikan, penyakitnya akan disembuhkan, apa yang menjadi harapan akan terwujud. Hanya bekerja keras, hanya dengan usaha yang keras, semuanya itu akan terwujud. Paling tidak kamu bermimpi, berharap, karena dengan mimpi dan harapan itu, bisa saja kamu akan mulai berusaha. Jika Anda tidak bahagia dengan diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan bahagia dengan siapapun. Terima dirimu, sayangi dirimu, maka Anda akan merasakan yang namanya bahagia. Ketika permasalahan hidup Anda menjadi terasa sulit untuk diselesaikan, maka pertama yang harus dilakukan adalah kenali dirimu, terima kondisi dirimu apa adanya, sayangi dirimu, berusaha untuk bersyukur, karena dengan rasa syukur paling tidak akan merasakan yang namanya bahagia. Kalau Anda sendiri tidak bisa membuat Anda bahagia, bagaimana orang lain? Tuhan tidak menyuruh kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita untuk berjuang tanpa henti. Berani memulai, gigih berjuang, dan kuat untuk bertahan. Setiap orang
diberikan cobaan yang berbeda-beda. Tentu Tuhan sudah memandang bahwa mereka yang diberi cobaan tidak akan pernah melampaui batas kemampuan orang tersebut. Demikian juga Anda. Ketika Anda diberikan cobaan, permasalahan, penyakit, tentu Tuhan sudah menyediakan cara bagaimana Anda menyelesaikannya, bagaimana Anda mengobatinya. Tinggal apakah Anda berjuang tanpa henti, tidak ragu untuk memulai, gigih berjuang, dan selalu berusaha untuk kuat, untuk bertahan, sabar melalui segala kesulitan dan rintangan hidup. Jika itu terjadi, maka kesuksesan melampaui segala percobaan hidup, masalah hidup Anda akan terselesaikan dan sukses menyertai Anda. Mensyukuri hari ini dan mengikhlaskan yang telah berlalu akan membuat dirimu akan jauh lebih bahagia. Ketika kita memperoleh sesuatu, walaupun itu kecil, ketika kita bisa mensyukurinya, pasti kita bisa mengikhlaskan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang membuat kita menjadi tidak baik-baik saja. Dan tentu kalau mensyukuri apa yang terjadi pada hari ini, kita akan juga mengikhlaskan apa yang telah berlalu. Dan tentu itu akan membuat kita akan jauh merasa lebih berbahagia. Sesekali pinjamlah hati mereka yang kamu lukai, yang kamu ambil haknya, agar kamu tahu rasanya sabar, agar paham bagaimana ikhlas. Terkadang kita tidak pernah menyadari bahwa kita telah melukai orang lain, kita telah membuat tidak nyaman orang lain. Jika kita mengalaminya atau melakukannya, coba sesekali pinjamlah hati mereka yang kamu lukai, yang kamu ambil haknya, agar kamu tahu rasanya yang namanya tidak nyaman, marah, kecewa, dan bagaimana pentingnya sabar, agar paham bagaimana ikhlas diperlakukan tidak adil atau tidak nyaman oleh orang lain. Ya, walaupun itu sulit, tetapi terkadang kita harus merasakan, mencoba belajar untuk merasakan apa yang orang lain rasakan ketika kita coba lukai mereka. Percayalah, hari ini akan jauh lebih baik dari hari kemarin. Tentu jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman. Terkadang kita merasa nggak yakin bahwa hari ini akan baik-baik saja, karena kita terlalu fokus dengan kejadian atau yang kita alami di waktu-waktu sebelumnya. Tapi kalau kita yakin, percaya bahwa hari ini akan jauh lebih baik, maka kita akan bisa tersenyum dan tidak lupa berdoa bahwa hari esok akan jauh lebih baik. Dan tentu ini akan bisa membuat kita percaya diri untuk melalui hari-hari yang akan kita lalui. Bersabar,
dan berusahalah untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa sulit beban hidup dan masalah yang Anda alami, karena kegigihan akan membawa pada ujung dari kesulitan dan masalah Anda. Terkadang kita sangat sulit untuk bergerak dengan beban hidup yang kita alami, dengan masalah yang kita alami, sehingga kita lupa untuk berusaha bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita bisa menguraikan beban hidup itu dan menyelesaikan masalah yang kita alami dengan kesabaran, kegigihan. Tentu akan membawa ujung dari setiap kesulitan dan masalah yang kita alami. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Karena orang lain hanya bisa mendukung kita. Mereka tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Apalagi kalau kita tidak menyadarinya dan tidak meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan. Maka orang lain hanya bisa melihat kita, melihat penderitaan kita, melihat kesulitan hidup kita tanpa bisa membantu. Coba hadapi setiap kesulitan hidup, beban hidup, dan masalah yang Anda alami. Berusaha untuk tetap bersabar dan gigih. Jangan lupa, kenali orang-orang di sekitar kita yang mungkin saja bisa membantu kita untuk meringankan beban hidup kita. Memang saya bukan yang terbaik, namun saya belajar menjadi yang terbaik. Tidak akan sia-sia orang yang mau belajar. Ketika kita diberikan cobaan, penyakit, permasalahan hidup, bisa jadi memang kita bukan yang terbaik. Masih perlu kita banyak belajar tentang hidup, bagaimana mengatasi kesulitan hidup, bagaimana menghadapi beban hidup. Dan kita harus belajar dengan orang-orang yang mungkin pernah mengalami kesulitan, masalah, beban hidup seperti yang kita alami. Itu pentingnya meminta tolong orang lain. Itu pentingnya melihat orang lain. Jangan hanya dilihat dari keberhasilan seseorang, tapi mulailah melihat apa yang dilakukan seseorang untuk mencapai semuanya itu. Dan berusahalah untuk belajar dari mereka, bagaimana menjalani hidup, bagaimana menghadapi beban hidup, bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami. Karena tidak akan sia-sia orang yang mau belajar. Syukuri apa yang Anda miliki. Berbahagialah, karena berbahagia tidak boros energi dan membuat orang lain bahagia. Belajar bersyukur akan membuat Anda bahagia. Karena bahagia itu tidak sulit kok, dan bahagia itu mudah. Bahagia itu tidak merugikan orang lain. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, kita sudah merasakan yang namanya bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Tidak selalu orang merasa bahagia hanya karena mempunyai uang yang banyak. Ketika kita melihat kelebihan kita dan kita bangga, maka kita sudah merasakan yang namanya bahagia. Bertingkah laku dengan mengedepankan kesabaran adalah hal yang sangat indah dalam kehidupan. Tentu puncaknya berangkat dari sabar. Karena kesabaran itu sangat indah dalam kehidupan.
kita bisa mengontrol bertingkah laku, kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita berusaha untuk tidak berpikir negatif terhadap diri kita dan orang lain. Semua itu ujung dari kesabaran. Kalau kita belajar sabar, maka kita akan berusaha untuk menenangkan hati kita, mengontrol hati kita. Maka kesabaran itu sangat indah dalam kehidupan. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Jika Anda ada kemauan, pasti ada jalan. Tetaplah bersemangat dan selalu berpikir positif. Kesabaran memang harus dilatih. Demikian juga rasa syukur harus dilatih. Ya, memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin dong. Jika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Nggak mau nggak kita belajar dan tetap bersemangat dan berpikir positif. Bila kamu menghargai diri sendiri, maka kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Menggunakan waktu untuk hal-hal terbaik dan berdampak pada masa depan akan jauh lebih baik. Ketika kamu berusaha untuk menghargai diri sendiri, artinya kamu mulai bisa move on dengan apa yang terjadi di masa lalumu. Tidak ada gunanya kamu terjebak pada masa lalu, hanya memikirkan masa lalumu. Pikirkan hari ini, rencanakan masa depanmu. Kenali apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kerjakan. Itu namanya kamu berusaha untuk menghargai diri sendiri. Jika itu bisa kamu lakukan, maka kamu akan melakukan hal-hal atau sesuatu yang tidak sia-sia. Kamu akan berusaha untuk mengerjakan hal positif, menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik, dan tentu berdampak pada masa depan yang jauh lebih baik. Tapi jika kamu terjebak pada masa lalu, sulit membuat harapan-harapan, rencana apa yang kamu lakukan. Ya wajar kalau seandainya menjadi kesulitan untuk melakukan hal-hal yang positif. Justru yang ada melamun, menyendiri, tidak bergairah, tidak bersemangat. Bahkan bisa saja muncul keinginan ingin mengakhiri hidup. Sadari apa yang tidak kamu sadari sebelumnya dan ucapkan syukur. Maka itu akan membuat kamu jauh lebih baik. Ketika kamu mengalami sebuah masalah, kamu mengalami cobaan atau menderita sebuah penyakit, kamu harus tahu apa yang terjadi, apa yang kamu alami. Sadari dan terimalah. Dan kenali hal positif, kekuatan, kelebihan, hal luar biasa yang masih kamu miliki. Dan bersyukurlah, karena dengan itu kamu akan mulai bisa berusaha untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupmu, menjalani pengobatan yang baik, atau berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaanmu, sehingga kesuksesan itu akan kamu raih. Dan dengan bersyukur, tentu kamu akan merasakan yang namanya bahagia. Dan jika kebahagiaan itu muncul, maka kamu akan dengan senang hati mengerjakan ritualmu, mengerjakan pekerjaanmu, bahkan akan dengan senang hati menjalani setiap langkah proses pengobatanmu. Percayalah, jika ada hasil yang mengkhianati ikhtiar, nasib tidak dapat diduga, takdir tidak bisa dirubah.
Tetapi doa dapat mengubah segalanya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Seberat apapun kita berpikir bahwa masalah kita ini sulit, tidak bisa terpecahkan, penyakit saya ini tidak bisa disembuhkan, atau saya tidak mungkin berhasil, karena setiap usaha saja pasti gagal. Ingat bahwa Allah itu Maha mengendaki. Yang penting kita berusaha, berproses melalui hal-hal yang bisa kita lakukan. Jika ini terjadi, ya tentu kita akan tetap berusaha dan tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kalau kita berproses dengan baik, insya Allah semua akan berhasil dengan baik. Lalui setiap proses yang harus kamu lalui, tentu dengan sabar, gigih, berusaha keras, dan selalu bahagia. Itu kira-kira kalimat motivasi yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Sampai jumpa lagi dengan video-video berikutnya yang bisa memotivasi hidup kamu. Lihat juga video-video yang lain. Tentu kamu akan merasakan yang namanya bahagia, bergairah, dan selalu optimis menjalani hidup-hidup Anda. Selalu bisa semangat menjalani setiap kesulitan yang dialami, permasalahan yang dialami. Sampai jumpa lagi.